Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa pada hari ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Mungkin 2 hari lagi kita akan bertemu dengan Idul Fitri. Pada ayat yang dibacakan tadi Allah Subhanahu wa taala menyeru kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita dengan harapan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa ketika melalui Ramadan dengan berbagai macam kegiatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan kegiatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya adalah ibadah Ramadan, kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan diantarkan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kalau kita lanjutkan membaca surat yang tadi disampaikan Al-Baqarah 185, Allah menyatakan walitukmilul iddah, maka hendaklah kalian sempurnakan bilangan Ramadan itu, puasa di bulan Ramadan itu. Walitukabirullah, dan hendaklah kalian agungkan Allah ala ma hadakum, atas apa yang Allah telah tunjukkan atau berikan petunjuk kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang berbahagia, kata syukur pada ayat atau pada ujung ayat yang dibacakan tadi menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan dalam artian bahwa kita dituntun, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang paling mulia, mengantarkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Dan dengan ketakwaan itu kita diantarkan untuk agar kita punya bekal di akhirat kelak. Karena di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah dicukupi dengan berbagai macam nikmat. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah. Segala macam kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tidak bisa kita hitung. Tapi jamaah yang berbahagia, ketahuilah bahwa di akhirat kelak tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan rezeki. Tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan nikmat. Tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kebahagiaan.
tanpa ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal saleh kita. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti berintrospeksi terhadap kegiatan-kegiatan ibadah kita. Apakah ibadah itu terasa sebagai nikmat? Atau justru ibadah itu terasa sebagai beban? Kalau ibadah ini sudah terasa sebagai nikmat, kata Imam Athaillah di dalam bukunya Al-Hikam, man wajada samrata amalihi ajilan, barang siapa yang mendapatkan buah dari amalnya itu sebagai suatu kenikmatan hari ini, fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilan, maka ini adalah sebagai satu pertanda bahwa ibadahnya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita mesti berusaha agar ibadah yang kita lakukan ini dirasakan oleh kita sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang dia katakan, saya baru merasakan nikmat membaca Quran itu setelah 20 tahun saya rutin membaca Quran. Dan yang lain mengatakan, saya baru merasakan nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah 20 tahun saya merutinkan zikir. Andai kata hari ini kita bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan, maka insya Allah itu adalah pertanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah yang berbahagia, kalau kita yakin bahwa tidak ada yang bermanfaat di dalam kehidupan kita dan tidak ada yang paling berharga dibandingkan dengan segala macam yang kita punyai kecuali adalah ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan buah daripada kegiatan kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta, kekayaan dan anak-anak turunan adalah perhiasan kehidupan. Sedangkan baqiyatus shalihat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa ibadah salat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, zikir dan ibadah-ibadah yang lain yang berupa ketaatan dalam berbagai hubungan kita baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia, khairun inda rabbika, itulah yang paling baik di sisi Tuhan engkau, wa khairun amala, dan itulah sebaik-baik harapan kita, karena kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka di penghujung bulan Ramadan ini, pertama marilah kita sempurnakan ibadah Ramadan ini sehingga kita betul-betul merasakan nikmatnya, bukan nikmat berakhirnya Ramadan, tapi nikmat kita sudah melaksanakan Ramadan dengan penuh harapan Ramadan yang kita lakukan dengan berbagai macam kegiatannya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu yang tersisa tinggal 2 hari mungkin kita optimalkan, kita betul-betul usahakan dengan sungguh-sungguh, dan kita tidak sia-siakan waktu yang tersisa ini. Kemudian kita sempurnakan ibadah Ramadan dengan membayar zakat fitrah
karena tidak sempurna dan tidak termasuk baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menyempurnakannya dengan zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, adalah suatu ibadah untuk mensucikan orang-orang yang saum daripada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ibadah saum itu atau merusak ibadah saum itu sendiri, dan untuk mewujudkan kepedulian sosial terhadap orang-orang miskin. Dan mari di ujung Ramadan itu yang kita berharap agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ketika Anda bertemu dengan Lailatul Qadar yang kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu ada, mungkin tanggal 27, malam 27, mungkin tanggal 29, dan mungkin juga di akhir Ramadan itu sendiri. Ucapkanlah kata Rasulullah, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang dibebaskan dari ancaman api neraka. Kemudian yang kedua, mari dengan menyempurnakan ibadah Ramadan ini betul-betul kita mengendalikan hawa nafsu kita, karena pada hakikatnya ibadah puasa yang kita lakukan adalah agar betul-betul hawa nafsu kita dan dalam berbagai bentuknya bisa kita arahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diarahkan kepada yang lain. Walaupun mungkin di ujung Ramadan, di akhir Ramadan ini banyak gangguan, halangan dan rintangan yang mendorong hawa nafsu kita untuk mengikuti keinginan-keinginan kita. Allah minta supaya hawa nafsu itu ditekan dan diarahkan sesuai dengan aturan Allah. Apakah itu hawa nafsu makan, hawa nafsu berbicara, mungkin juga hawa nafsu berpakaian di akhir-akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Kita kendalikan supaya semuanya itu berjalan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mari kita muhasabah diri kita. Apakah semua kegiatan-kegiatan Ramadan yang kita lakukan ini sudah kita lakukan dengan baik? Dan kalau menurut kita mendekati apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, marilah kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon ampunan atas kesalahan kekeliruan kita. Dan kalau masih banyak kekeliruan, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Wahai orang-orang hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Hari ini mungkin kita bisa tidak sempurna, besok, bulan depan dan tahun depan kita rencanakan supaya ibadah-ibadah kita akan lebih baik. Karena orang yang tahu bahwa ibadah itu adalah nikmat, baru berniat saja untuk beribadah sudah dirasakan nikmatnya beribadah. Jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, mengarahkan kita, dan kemudian menjadikan kita orang-orang yang punya kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya bekal di akhirat kelak, diberikan dan disediakan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min nisyid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur man nasaral muslimin wa akhdhul man khadalal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha lazim yazkurkum was'aluhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.